Sabtu, tanggal 9 Desember tahun 2000. Hai, kawan, pernahkah kamu mendengar istilah jadwal harian? Dulu sewaktu SMP aku rajin menyusunnya untuk mengatur waktu. Jadwal harian adalah daftar kegiatan sehari-hari dari mulai bangun tidur di pagi buta sampai tiba saat tidur lagi di malam hari. Daftar itu kutulis di kertas karton, kuhiasi gambar-gambar, kutempelkan di dinding kamar, tepat di depan meja belajar. Menjalani hari-hari dengan senantiasa mematuhi apa yang tertera di daftar itu membuat hari-hariku jauh lebih teratur. Sekarang, taruh kata seseorang mewajibkan aku menyusunnya, barangkali isinya hanya tidur kerja dan tidur kerja saja, dari Jumat ke Jumat, tiada perubahan. Benar, di sini aku merasa hari-hari berlalu tetap sama, kecuali hari Jumat. Jumat adalah hari liburnya para penyadap karet di Mandiangin. Ibuku bilang, Jumat adalah hari berbelanja, karena pada hari Jumat, pekan raya digelar di dusun. Untuk aku dan Bapak, keuntungan digelarnya pekan raya pada hari Jumat adalah karena kami bisa sekalian menunaikan kewajiban salat Jumat. Bagiku, Jumat adalah hari pelesiran. Jika Jumat tiba, pagi-pagi aku mandi, kuku tangan dan kaki kupotong rapi, lalu aku mengeroki permukaannya pakai silet sampai terlihat pucat pasi. Kupasang baju kasual paling keren yang kupunya, bukan lagi pakaian kerja yang bau. Kusemprotkan parfum kodian yang asal harum dicium. Rambutku yang gondrong kuolesi pakai minyak tanco yang membuatnya kaku bagai ijuk. Kalau tanco habis, aku bisa memalitkan sampo seharga Rp100 per saset ke rambutku. Selesai berdandan sedemikian noraknya itu, aku pun memulai perjalanan ke dusun. Sepanjang jalan, hatiku bersukacita membayangkan kemeriahan suasana pasar. Dadaku berdebar-debar dihinggapi semangat yang menyentak-nyentak. Aku ini ibarat anak kecil yang akan menghadapi hari raya setelah berpuasa 1 bulan lamanya. Menempuh perjalanan sejauh 8 km, dari kebun ke dusun terasa biasa-biasa saja, tak terasa letih pun. Ketika jarak dusun semakin dekat, yang ditengarai oleh sayup lengkingan koko ayam, tabuhan musik, lonceng sekolah, raungan mesin mobil adalah detik-detik paling menggairahkan dalam hidupku. Memang terkesan berlebihan, dan aku sendiri bingung mengapa dadaku bisa sedemikian berbunga mendengar jeritan serangga di kanan dan kiri jalan perlahan diredam suara riuh rendah yang terbawa angin dari perdusunan. Kondisiku persis seperti seorang narapidana yang baru dibebaskan dari penjara. Di Mandiangin, pekan raya bukan hanya ajang jual beli milik para bakul saja, tapi juga tempat nongkrong anak-anak muda. Ramai sekali. Ruang gerak yang sempit membuat pengunjung berjalan padat merayap. Laki-laki dan perempuan berjejal-jejal, bisa saling bersentuhan tanpa disadari, tanpa risih, atau tanpa tahu seseorang bisa saja melakukan pelecehan seksual. Selama berada di pasar itu, sambil menunggu ibu berbelanja, sebenarnya tak banyak yang bisa aku lakukan selain menongkrong seperti kebanyakan para pemuda. Kalau punya uang,
Aku akan mampir ke toko peralatan sekolah, membeli buku TTS, pensil, spidol, dan kertas karton untuk keperluan menggambar kaligrafi, atau kadang-kadang poster grup musik yang kukenal untuk mengganti tempelan kardus di dinding bedeng. Selain itu, aku juga suka membeli majalah loak yang stoknya jarang ada dengan harga murah. Selebihnya, aku hanya berselingkitan ke sana kemari, melihat barang-barang yang digelar di kaki lima. Puas hilir mudik, aku akan duduk di pagar tembok pekarangan sebuah rumah yang berbatasan dengan area pasar. Mataku melirik ke sana ke sini, siapa tahu ada cewek cakep yang sedang berbelanja di dekatku. Keasyikan menongkrong di pasar harus kusudahi ketika terdengar panggilan salat Jumat dari masjid yang letaknya tak jauh dari area pasar. Bersama bapak, aku Jumatan di sana. Pada akhirnya, inilah yang kerap terjadi. Seseorang biasanya akan merasa sedih apabila ia dibangunkan dari mimpi indah, kemudian mendapati kenyataan yang dihadapi jauh berbeda dengan mimpinya. Semelankolis itu jugalah hatiku ketika harus kembali masuk kebun, menjauhi gaduhnya pasar, undur diri dari gegap gempitanya dunia, menuju ke habitatku selaku penyadap karet, menuju keterasingan. Maka begitulah, turun dari masjid itu, saat harus kembali melantas jalan setapak kebun, melepeklah semangatku seumpama pucuk pisang di diam. Ini sungguh paradoks dengan kondisiku saat keluar kebun pagi-paginya. Berjalan kaki menempuh jarak 8 km, terasa memang benar-benar 8 km. Boleh dikata, aku ini seperti seorang pemimpi yang ikut audisi calon penyanyi, lalu terusir pulang karena dinilai tak becus berdendang.